Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Toncet TV. Pada video konten kali ini akan membahas lagi Evercost M6 tetapi lebih mendalam. Jangan kemana-mana, let's check this out. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton video unboxingnya dulu dengan klik link yang akan disediakan di atas atau di sini ya. Kalian klik aja di situ video unboxingnya. Dan sekarang kita langsung aja bahas secara lebih detail spesifikasi dari Evercost M6, smartphone buatan Indonesia. Oke, sebelum di sini gua kan sudah pakai kurang lebih 2 hari ya. Sebelum gue ceritakan pengalaman gue memakai smartphone ini selama 2 hari, kita akan cek dulu dari aplikasi AIDA. Di sini sudah saya install beberapa aplikasi, salah satunya AIDA, dan kita akan cek dulu dari aplikasi AIDA. Baiklah, pertama kita akan coba lihat sistemnya, apa aja yang terinstall di dalam. Nah, di sini pembuatnya Evercost model M6, dan RAM-nya betul ya, yang terpasang adalah 3 GB. Lalu di sini kita cek CPU-nya. Nah, model CPU prosesornya yang terpasang adalah Unisoc ya. Itu kita bisa lihat di sini rentang kecepatan CPU-nya 768 sampai 1600 MHz. Dengan kecepatan inti atau speed core-nya itu sudah sampai 8. Jadi ini cepat. Prosesornya mendukung untuk multitasking yang lebih cepat. Lalu kita akan ke layar. Di sini resolusi layarnya 720 kali 1440 ya. Jadi mentok di angka 720p dengan kepadatan pixel 301 dpi. Wow. Dan di sini GPU renderernya sudah menggunakan PowerVR ROG GE8322. Oke, kita ke jaringan. Aduh, kenapa ada iklan TikTok di sini? Jaringannya sudah GSM. Di sini saya pakai operator Tri ya. Di sini baterai agak tricky ya, karena dari dus atau spesifikasi yang dicantumkan adalah 3200 mAh. Tapi ternyata ketika kita cek pakai AIDA, dia hanya 2700 sebenarnya ya, yang dilaporkan di Android nih. Jadi bukan 3200 murni, tapi 2700. Makanya ketika saya pakai juga rasanya baterainya agak boros ini, cepet berkurang. Kemudian kita ke Androidnya. Iklan TikTok mulu. Versi Androidnya sudah yang paling baru ya, sudah versi Android 10. Tapi nggak tahu ya, saya dengar-dengar sih sudah keluar yang Android 11 atau 12 gitu, tapi nggak tahu juga deh apa masih versi beta. Tapi ini sudah mendukung versi Android 10. Jadi untuk penggunaan multitasking, untuk penggunaan aplikasi-aplikasi berat ini cukup oke gitu, karena sudah Android 10. Dan di sini oke, lanjut kita ke perangkat. Di sini kamera belakangnya itu resolusinya 8 megapiksel dengan resolusi video 2,1 ya, di 1920 x 1080, berarti sudah full HD. Terus ternyata bener ya, kamera belakangnya itu kan di sini ada 3, dan ternyata bener, bukan kaleng-kaleng. Jadi bisa dilihat di sini focal length-nya ada infinity, auto, makro. Jadi ada infinity, auto, makro, ada 3 jenis lensa yang terpasang di kamera belakang. Jadi bener. Kamera depannya dia resolusinya di 5 megapiksel betul, resolusi videonya sama 2,1. jadi depan belakangnya sama ya, yang membedakan hanya resolusi yang awalnya tuh yang 5 sama yang 8, tapi untuk resolusi videonya sama di 1920 kali 1080. Kita lihat sensor. Masih menghitungnya lama. Oke, singkat aja, kalau untuk sensor sih di sini dia tidak mendukung gyroscope ya. Jadi kalau kalian mau main
game-game VR atau video-video VR yang 360 derajat itu nggak bisa. Dan juga kalau kalian mau main game seperti Pokemon Go itu nggak bisa karena ini tidak mendukung gyroscope. Terus untuk kameranya juga dia tidak mendukung ACE atau tidak mendukung peredam shaking ya, anti shaking. Jadi gambarnya itu kalau kalian jalan kameranya bergerak-gerak gitu, itu tidak, gerakannya itu tidak diperhalus gitu karena tidak mendukung sensor anti shaking ya. Saya lupa namanya apa, nanti saya cantumin aja deh di video. Oke, itu tadi dari Aida ya. Jadi sekarang kita langsung ke kesimpulan saya selama saya memakai HP ini selama 2 hari. Yang pertama saya akan saya akan coba bedah dari 2 sisi ya, yaitu kekurangan dan kelebihannya. Kita akan ke kekurangannya dulu. Yang pertama, kekurangannya dari smartphone ini adalah dia itu baterainya lumayan boros. Jadi kalian baru pakai sebentar itu sudah berkurang sekitar 10-20%. Padahal hanya untuk buka-buka aplikasi aja gitu. Jadi kalau kalian misalnya pakai buat main game itu lebih boros lagi pasti. Ya jelas aja sih, ternyata kan kapasitas baterainya hanya 2700 kapasitas realnya. Kalau dia bilang 3200 itu tidak ya, tidak benar. Jadi yang benar itu 2700. Jadi untuk HP-HP sekarang sih kapasitas 2700 mAh itu termasuk kecil. Idealnya HP-HP sekarang adalah di angka 4000 ke atas, itu baru oke. Tapi umumnya dengan kapasitas besar seperti itu baterainya baterai tanam ya, jadi nggak baterai lepas seperti ini. Tapi bisa termaafkan sih dengan fitur-fitur lainnya. Nah itu satu, baterainya boros. Terus yang kedua, dia tidak mendukung sensor ACE ya. Buat kalian yang sering pakai kamera handphone untuk ngevlog, untuk bikin video-video, itu agak kurang sih karena fitur anti shaking atau fitur ACE itu, ACE motion, AIS ya tulisannya, itu sangat berpengaruh sekali kalau kita mau bikin video. Jadi kalau kalian bikin video sambil jalan, ngevlog gitu, itu masih terasa ini getarannya, shakingnya di hasil gambarnya nanti. Karena tidak ada sensor ACE tersebut. Nah itu kedua ya. Terus kekurangan ketiganya adalah dari microphone, speaker. Bukan mikrofon ya, tapi speaker hasil suara rekamannya. Jadi kalau kita merekam video, itu hasil suaranya nggak terdengar cukup keras, suaranya kecil. Gitu. Kita. Tes 1 2 3, tes suara kamera depan dari Evercoast M6 dengan kamera depan resolusi 5 megapiksel. Hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, itu tadi ya. Tadi kekurangan pertama dia baterainya boros, kedua tidak ada sensor gyroscope atau sensor ACE-nya juga tidak ada untuk anti getaran, dan juga speakernya juga kecil suaranya, hasil yang rekaman yang dihasilkan. Tetapi kalau kita dengerin pakai earphone itu suaranya normal-normal aja. Jadi kemungkinan speaker yang ada di handphonenya ini, yang di smartphone-nya ini yang kurang bagus gitu. Jadi suara yang dihasilkan kecil. Walaupun sebenarnya suara realnya adalah besar. Nah terus tapi jadi jangan khawatir ya kalau kalian rekam vlog dari kamera ini, dari smartphone ini, suaranya tuh sebenarnya bisa tetap normal, tinggal kalian gedein aja di saat editing. Kalau kalian mau dengerin langsung di HP-nya emang kecil. Nah sekarang kita langsung ke plusnya ya. Plusnya itu adalah
di smartphone ini tuh lumayan oke sih menurut saya ya. Yang pertama nih, karena saya kan konten kreator video, jadi sering menggunakan video, sering menggunakan foto. Di sini ada fitur kalau kita geser nih, kalau kita buka kamera, kita geser ke kiri. Nah, di sini ada fitur foto audio. Ini menurut saya brilian sekali nih menempatkan fitur ini di smartphone ini. Sebelumnya saya belum pernah menemukan di HP-HP dengan harga kisaran 500-700 ribu. Jadi kita dengan fitur foto audio ini, kita bisa membuat foto dengan background audio. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka bikin atau bikin posting foto-foto di Instagram dengan latar belakang audio seperti musik, lagu, atau puisi. Contohnya penggunaannya seperti ini ya. Kita klik foto audionya, terus kita foto dulu objeknya. Ini saya foto. Setelah itu, setelah difoto, kita langsung bisa merekam suara kita atau audio yang mau kita tambahkan seperti ini. Nah, langsung rekam. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, sarangeo, sawadikap, kapun kap, sawadikap. Nah, ini udah ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, sarangeo, sawadikap, kapun kap. Tapi di sini sih sayangnya durasinya cuma 10 detik ya. 10 detik. Saya nggak tahu deh apakah bisa lebih lagi, mungkin nanti akan saya coba kulik lagi. Oh ya, salah satu layanan yang menarik dari Evercost M6 ini adalah ketika kita membelinya sehari setelah kita aktifkan HP ini, itu kita akan mendapatkan pemberitahuan mengenai pendaftaran garansi purna jual Evercost. Jadi kalau seperti yang kita tahu kan ya, kalau barang elektronik itu kalau kita beli, biasanya kita punya waktu 7 hari untuk mengisi formulir klaim garansinya. Terus kita harus kirim ke distributor resminya dalam waktu 7 hari itu, supaya bila suatu saat produknya bermasalah kita bisa minta klaim garansi. Nah, yang benar itu kan seperti itu. Tapi kalau ini kita udah nggak usah lagi ngisi formulir karena kita cukup mengisinya secara online aja. Jadi seperti ini, kita akan mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Tinggal mengisi nama, tanggal lahir, nomor telepon, sama email, alamat email. Udah, setelah itu langsung aktif garansinya. Jadi kita punya masa 1 tahun garansi yang aktif. Jadi nggak ribet, nggak perlu ngisi formulir secara manual, nggak perlu ke kantor pos, kirim-kirim lagi. Jadi nggak ribet. Ini sih salah satu nilai plus dari produknya Evercost. Oke, sekarang kita akan coba setel YouTube ya. Ini saya akan putarkan video dari channel saya sendiri. Akan mengunboxing sebuah smartphone dari brand lokal yaitu Evercost yang spesifikasinya itu gila, seperti HP harga sejutaan, tetapi harganya sebenarnya ada di bawah 1 juta. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing. Sebelum di unboxing kita akan melihat dulu listnya ya. Ini masih seperti itu ya kualitas suaranya. Kalau untuk kita nonton video di YouTube atau di platform streaming lainnya atau video-video yang kita masukkan ke smartphone ini tuh normal-normal aja. Tapi entah kenapa kalau misalnya kita merekam suara dari kameranya sendiri, dari HP ini, itu hasil suara yang dihasilkan itu kecil gitu. Kayaknya sih kemungkinan emang jelek di speaker dan di mikrofonnya ya. Tunggu dulu. Tapi kayaknya yang jelek itu adalah mikrofonnya deh, saya ralat. Karena kalau hasil rekaman suara kita jadi kecil, itu pasti salah dari mikrofonnya. Kalau misalnya yang jelek speakernya, itu berarti harusnya nonton video YouTube juga hasilnya suaranya kecil. Nah, berarti kemungkinan ini adalah mikrofonnya. Jadi saya ralat ya. Kekurangan dari smartphone ini adalah pertama. Jadi itu ya kesimpulannya, untuk smartphone ini
menurut saya lebih banyak lebihnya daripada kurangnya gitu, karena kurangnya hanya 3, tapi lebihnya itu banyak. Lebihnya itu Oke, bagaimana jika kalian berminat, nanti saya akan cantumkan link pembeliannya di video deskripsi ya, atau di komentar paling atas. Nanti kalian klik aja di situ. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka kalian like, terus share videonya, dan juga kalau yang belum subscribe Bung Toncet TV supaya kalian dapat update video-video terbaru. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Bung Toncet TV.